Di antara syarat salat itu adalah menutup aurat. Pertanyaannya, mana batasan aurat ketika kita salat? Ini satu. Yang kedua, alatnya pakai apa? Yang ketiga, bagaimana kalau tidak mampu untuk mempunyai penutup aurat? Salatnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa salisuha satru rajulin walau sabiyan wa amatin walau mukatabatan wa umma waladin ma baina surratin wa rukbatin lahuma. Dan adapun yang ketiga daripada syarat-syarat salat, yaitu menutupnya seorang laki-laki meskipun yaitu masih kanak-kanak, dan menutupnya budak perempuan sekalipun yaitu budak mukatab perempuan dan ummu walad, menutup akan barang yang antara pusat dan lutut bagi keduanya laki-laki dan budak perempuan, walau khalian fi dhulmatin, sekalipun yaitu bersunyi-sunyi pada kegelapan. Lil khabaris sahihi, karena ada hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin, tidak menerima oleh Allah akan salatnya orang yang sudah haid, yakni orang yang baligh, kecuali diterima dengan adanya penutup aurat. Wa yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurati, dan wajib oleh menutupi juzuk daripada keduanya dengkul dan pusar, agar supaya nyata dengan menutup juzuk itu oleh menutup auratnya. Wa satru hurratin walau saghiratan ghaira wajhin wa kaffaini, dan menutupnya perempuan merdeka sekalipun yaitu masih bocah akan selain wajah dan dua telapak tangan. Dhahrihima wa batnihima, bagian luar dua telapak tangan dan bagian dalamnya. Ilal ku'aini, sampai dua pergelangan tangan. Bima la yasifu launan, menutupnya dengan sesuatu yang tidak mensifatkan akan warna kulit. Ay launal basyarati, yakni warna kulit, fi majlisit takhatubi, pada majlis ngobrol. Kadza dhabata bidzalika Ahmad bin Musa bin Ujailin, seperti ini fi majlisit takhatub, memberi catatan dengan demikian itu oleh Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Wa yakfi ma yahki li hajmil a'dha'i lakinnahu khilaful aula, dan memadai oleh sesuatu yang menghikayatkan bagi bentuk anggota tubuh, akan tetapi itu menyalahi yang lebih utama. Wa yajibu satru minal a'la wal jawani bila minal asfali, dan wajib oleh menutup daripada bagian atas dan samping-sampingnya, tidak dari bagian bawah. In qadara, jikalau mampu, ay kullun minar rajuli wal khurrati wal amati alaihi satri, yakni oleh tiap-tiap satu dari laki-laki dan perempuan merdeka dan budak perempuan,
atasnya, yakni atas menutup. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bila pertemuan yang lalu dijelaskan aurat itu macam-macam tergantung berhubungan dengan siapa. Terakhir kita mau ngomongin aurat ketika sholat. Nah, di antara syarat sholat itu adalah menutup aurat. Pertanyaannya, mana batasan aurat ketika kita sholat? Ini satu. Mana batasan aurat ketika kita sholat? Yang kedua, alatnya pakai apa? Yang ketiga, bagaimana kalau tidak mampu untuk mempunyai penutup aurat, sholatnya bagaimana? Inilah materi-materi kita. Moga cukup kita bedah dari apa yang kita telah baca tersebut. Berbicara aurat, agama membagi dua, atau kalau dilebarin membagi tiga. Pertama, namanya laki-laki. Kedua, perempuan yang pangkatnya hamba sahaya. Ketiga, perempuan yang pangkatnya merdeka, bukan budak. Ini ada tiga. Meski budak sudah tidak ada pada zaman ini, akan tetapi namanya ilmu kita harus pelajari. Suatu saat akan terjadi perbudakan lagi, ilmunya sudah kita kantongin. Itulah Islam. Payung hukum tuh lebih dulu harus ada. Wasalisuha, ketiga daripada syarat-syarat sah solat, kudu menutup aurat. Siapa? Kalau dia laki-laki, di sini bahasanya rajulin. Kenapa disebutnya walau sabian? Ini ngaji bahasa. Kalau disebut rajul tuh asal maknanya laki-laki dewasa. Rajul itu secara bahasa artinya laki-laki dewasa. Kalau zakarun itu laki-laki, mau dewasa, mau kanak-kanak, itu sebutnya zakarun. Begitu. Ini rajul dalam pandangan fikih, begitu. Tapi rajul dalam pandangan tasawuf beda. Orang disebut laki-laki dalam dunia tasawuf bila orang itu sudah wusul ama Allah, sudah sampai ama Allah, sudah musyahadah billah, baik itu tajallil asma maupun tajallis sifat. Adapun tajalli dzat diperdebatkan dalam dunia sufinya, saudara. Jadi kalau orang tasawuf, kalau orang tuh ama Allahnya nurut luar biasa, hatinya terhubung sama Allah, maka disebut rajulun dalam dunia tasawuf, laki-laki. Walaupun jenis kelaminnya perempuan, asal sudah terhubung sama Allah,
hatinya mantap sama Allah, hatinya ingat sama Allah, sudah wusul bisa memandang musyahadah billah yang disebutkan oleh kakeknya Fathul Muin Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari di dalam Hidayatul Adhkiya, wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli binjila. Bila orang sudah wusul sama Allah, maka dia disebut laki-laki meski jenis kelaminnya perempuan. Walaupun punya rudal, kalau malamnya ngorok terus, ibadahnya kurang, maka disebut banci, bukan laki-laki. Dalam dunia tasawuf, Al-Qur'annya bilang rijalun la tulhihim tijarah. Laki-laki itu tidak melalaikan pekerjaan dia daripada ingat Allah. Allah nomor satu, pekerjaan nomor dua. Mau aman mau tidak aman, pandemi tidak pandemi, Allah dia pegangannya. Mau sulit tidak sulit, karena Allah tuntut waktu lagi aman, alhamdulillah. Maka waktu dikasih cobaan juga yang ngasih cobaan Allah, alhamdulillah. Tuntutannya begitu. Waktu kita dagang normal, senang, dan diuji sama Allah, dituntut kita untuk senang hati kita, untuk senang hati kita sama Allah. Karena yang nyubit pacar kita. Kalau dicubit pacar tuh girang apa marah? Girang apa marah? Girang, hampir dinikahin pacar sekali. Itu begitu. Allah yang ngasih cobaan. Maka bahasanya rijalun, maka ada doa ziarah ke aulia tuh ibadallah rijalallah. Ini laki-lakinya Allah, bukan waliullah. Rijal, walaupun karena udah wusul ama Allah, begitu. Bukan ini syirik nih, jadi kagak ngerti istilah tasawuf, istilah fikih. Kita balik karena kan kita ngajinya fikih nih, saya nggak mau panjang. Laki-laki, maka kata Fathul Muin, walau sobian. Kenapa menyebutkan kalimat sekalipun bocah? Karena kalimat rajul itu secara bahasa artinya laki-laki dewasa 15 tahun ke atas, gitu. Itu begitu. Gitu. Tapi yang dimaksud dengan rajul di sini adalah zakarun maqabalal mar'ah, lawanan perempuan. Laki-laki meskipun umurnya 7 tahun, kalau sholat wajib menutup aurat. Mana auratnya? Antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut. Kudu ditutup tuh si laki-laki kalau sholat. Pusar sama lutut. Nah, kalau disebut antara pusar dan lutut, ini antara nih saudara. Kita harus paham bahasa Arab antara. Jadi jangan sampai antara tuh maknanya tengah-tengah. Itu keliru. Antara pusar dan lutut kemaluan. Pakai CD doang. Antara, dia kagak paham. Ini bahasa. Kalau antara tuh bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Baina tuh. Karena bahasa Arab ini terlalu tinggi artinya. Tinggi sekali makna di dalamnya. Maka seperti wajah. Wajah tuh panjangnya antara tempat tumbuh rambut dan dagu. Wajah kalau wudu. Antara telinga nih, cuping yang mendikilnya ini, watad bahasa Arabnya, sama ini. Kalau antara itu tengah, maka kalau wudu begini doang.
Karena tengahnya ini, bener nggak? Iya, ada yang butuh gini doang. Itu orang miring. Oh gitu. Antara tuh dari situ ke situ. Tuh antara, bahasa Arab tuh. Antara pusar dan lutut, dari lutut sampai pusar. Itu begitu. Kalau disebut antara pusar dan lutut, secara logika, lutut enggak masuk aurat, pusar enggak masuk aurat, secara logika. Karena antara, batas, berarti enggak perlu masuk. Oleh karena itu, enggak begitu. Lututnya dan pusarnya wajib ditutup. Kenapa? Supaya nyata menutup aurat. Sehingga mimba bima la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib. Daripada bab yang mana tidak sempurna yang wajib kecuali harus pakai itu juga wajib. Maka lututnya juga kudu ditutup, pusarnya juga kudu ditutup. Ini laki-laki. Begitu. Kedua nih, perempuan pangkatnya budak. Dulu orang tuh dijual, saudara. Dijual. Begitu budak, ada pasarnya, pasar budak. Harganya berbeda-beda. Harganya. Begitu, yang kayak sehari ini kayak omas, enggak sama. Harganya beda. Ini budak. Kalau budak, walaupun pangkatnya budak mukatab yang merdeka dengan bayar kredit angsuran selama 2 tahun. Kedua, walaupun walad, udah ditidurin oleh tuannya, udah hamil walaupun keguguran, apalagi ngelahirin anak. Karena budak boleh ditidurin oleh tuannya. Wong budak tuh barang, pangkatnya barang, boleh dijual, begitu. Nah, kayak kita punya motor, boleh kita dudukin? Iya boleh, yang punya kita. Budak begitu. Kalau pangkatnya budak, maka auratnya antara pusar dan lutut. Perempuan, mohon maaf, tetenya kemana-mana, enggak apa-apa, sholatnya sah. Kenapa tuh Islam sampai kayak begitu? Karena Islam menginginkan menghilangkan perbudakan, tapi tidak sekaligus. Perbudakan itu di zaman Rasulullah SAW masih ada perbudakan, maka tidak sekaligus diatur, ditata. Nanti di ujung ada babul itqi, bab pembebasan perbudakan. Nanti terakhir, buku saudara ini berapa jilid? 3. Di jilid 3-nya paling ujungnya itu ada, nanti kita bedah. Apa itu budak mukatab, apa itu ummul walad, muba'ad, mudabbar, abdul qin, dan seterusnya. Kalau dia budak, sekarang udah nggak ada, antara pusar dan lutut. Kenapa tetenya kemana-mana boleh? Supaya tuan tidurin dia. Kalau tuan tidurin dia, resep sama dia tidurin. Kalau sudah dia hamil, ngelahirin anak, dia tuannya mati, otomatis merdeka. Untuk pembebasan. Islam tuh kayak begitu. Wih, sekarang mau budak nggak ada. Ada juga di Sunda budak-budak letik. Itu bukan ini, bukan. Itu mau bocah dia. Jadi auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Bagaimana kalau sholatnya sendirian? Di kamar, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, bini lagi ke pasar, anak lagi pada keluar, jalan-jalan tahun baruan, nggak ada, sendiri doang. Telanjang, kan nggak ada yang lihat. Tetap saja wajib menutup aurat. Enggak mau ngomongin dilihat orang atau kagak dilihat orang. Ini urusannya nutup aurat.
di kamar sendirian, enggak bisa. Namanya bukan menutup aurat. Begitu. Kenapa aurat itu kudu ditutup? Untuk membedakan mana yang menjalankan adab sama Allah, mana yang tidak. Begitu. Cuman kalau sholat wajib menutup aurat tuh, si laki-laki dan amat tadi. Bagaimana kalau gelap? Kamarnya gelap, ngelihat aja nggak kelihatan. Jadi orang banyak, gelap, tetap saja enggak disebut menutup aurat. Begitu. Bagaimana kalau di rumah? Rumah bukan penutup aurat. Saudara telanjang rumah, itu orang lagi nutup aurat? Kagak, lagi telanjang. Jadi aurat nih kudu ditutup. Aurat nih dua, jadi satu laki-laki antara pusar dan lutut kalau sholat, dua perempuan budak. Nih ngomongin sholat, di luar sholat lagi nanti. Yang kemarin udah diulas, itu antara pusar dan lutut. Tiga adalah perempuan merdeka. Perempuan merdeka, umumnya kita orang pada tuh perempuan kita, itu menutup apa yang ditutup, mau dia bocah mau dia gede, semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini kudu terbuka, kecuali wajah dan telapak tangan. Kudu terbuka. Yang lain ketutup semua. Ketutup semua. Wajib tuh tutup. Sehingga saudara, ini orang laki antara pusar dan lutut kudu ditutup. Kita harus perhatiin dalam sholat kita. Dalam sholat kita, kalau kita pakai baju setret itu apa ya? Ketat. Enggak ketat doang. Kalau ketat mendingan. Ini rada kurang panjang. Kalau ketat kan apa namanya? Beletet. Oh, beletet. Ya, kita ikut sama Guru Rasid. Beletet katanya. Ada orang pakai kaos doang. Mohon maaf, kadang kita karyawan pakai baju seragam kerja kurang panjang. Jadi waktu dia ruku, CD-nya kelihatan. Bahkan bukan CD-nya doang, pantatnya dia yang burik kelihatan juga. Kelihatan. Waktu duduk habis qobliyah Jumat, itu kelihatan tuh. Dikasih kacang aja itu. Gitu. Kelihatan. Ini kalau dia ruku, ketarik dia, karena waktu ruku tuh ketarik baju itu, kelihatan tuh antara pusar dan lutut, yakni pantatnya, enggak sah sholatnya. Biar rakaat pertamanya baca Yasin, rakaat keduanya baca Tabarok, kan panjang banget tuh. Begitu, enggak sah tetap. Tidak sah. Enggak sah. Ini harus diperhatiin, ini kita orang laki. Antara pusar dan lutut. Kedua, kalau kita pakai kaos, kaosnya lehernya udah memble, tahu udah memble? Udah kelamaan kerahnya tuh. Jadi sehingga longgar. Waktu ruku kelihatan pusarnya, waktu ruku. Waktu dia ruku, pusarnya kelihatan. Maka sholatnya enggak sah. Itu kita harus perhatiin. Maka kalau pakai baju kemeja, kancingin atasnya. Kalau nggak pakai kaos dalam, biar jangan ininya kerahnya begini. Nggak pakai kaos dalam. Waktu ruku, pusar kita kelihatan. Itu nggak sah sholat kita. Jadi kita harus betul-betul jaga betul dalam urusan kita ibadah ini, supaya ibadah kita nisab. Sah dulu dah, jangan ngomongin diterima enggak sama Allah. Itu nomor 2. Diterima. Sah dulu.
Kita harus tahu benar-benar aturan sah. Wis diterima mah terserah Allah, yang penting kewajiban kita ini dijalanin. Ini dulu dalam urusan ibadah. Itu banyak orang pakai kaos oblong yang lebar, lalu pusernya kelihatan. Ini ndak sah. Begitu, nggak sah. Kayak perempuan, saya nyinggung, ininya nih mukena, pak gede. Jadi dia takbir nih, ininya lengannya kelihatan. Ini bagaimana ini? Tuh kayak umpamanya ini, kan kelihatan tuh. Ini enggak sah. Kelihatan, enggak sah. Perempuan, dia kan sampai pergelangan. Ini yang harus diperhatikan. Termasuk kaki waktu sujud. Perempuan itu kan kakinya karena bawahannya kurang panjang, akhirnya kakinya kelihatan oleh temennya. Itu sholat dia nggak sah, karena nggak ketutup tuh kakinya. Ibu-ibu tuh lihat temennya kakinya nggak kelihatan. Apa tugas kita kalau ada temennya kakinya kelihatan waktu sujud tuh? Tegur, Mbak, tadi sholat kakinya kelihatan, ulang Mbak, nggak sah. Kalau kita udah ngomong begitu, kita udah bebas. Tapi kalau kita diem aja, dia bakal nuntut kita di akhirat. Kita mau masuk surga nggak jadi, gara-gara itu. Gitu. Kata dia, saya nggak sah. Tapi ada yang lihat, diem aja. Oh, dia kenapa nggak ngingetin saya? Begitu. Ingetin, ini penting. Nih kita mikirin begini aja dulu dah, biar kita nggak puyeng-puyeng dalam hidup. Begitu. Ntar mikirin virus-virus, ini aja nih, mikirin aturan ibadah nih dulu nih, biar kita ibadah kita benar ibadah kita, biar ibadah kita benar. Yang mana yang wajib ditutup? Atas dan samping. Yang wajib ditutup atas dan samping. Bawah enggak ditutup enggak apa-apa. Kalau bawah, seumpama ada laki-laki sholat enggak pakai CD, pakai sarung doang, kata dia biar ber-AC. Begitu. Sholatnya di balai, tahu di balai? Bambu tuh, iya, di balai. Kan panggung, gitu. Maka disebut joglo. Dulu tuh di situ ada joglo, panggung gitu, joglo itu. Panggung. Maka kemudian ada orang dari bawah kelihatan. Ya Allah, rudal sekat. Kata yang bawah, enggak apa-apa, sah sholatnya, karena kelihatannya dari bawah. Karena yang wajib ditutup adalah atas dan samping dan sisi-sisi. Bawah enggak wajib. Artinya saudara enggak mesti sholat harus pakai celana CD lalu dirapisin lagi celana training atau celana apa, pangsi. Enggak menjadi syarat. Kalau bawah, atas saja sama samping. Jadi kita harus jaga betul. Begitu. Ini di dalam kita aturan-aturan sholat ini. Begitu. Supaya kita benar dalam ibadah. Mana dalilnya bahwa sholat itu wajib nutup aurat? Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi. Begitu juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya. Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya. Imamul Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu
salata haidin illa bi khimari. Allah tidak terima, maknanya tidak sah salat orang yang sudah haid, bukan sedang haid. Sudah haid maknanya orang baligh. Orang kalau salat enggak sah kecuali menutup aurat. Menutup aurat. Wajib ditutup aurat. Dari mana dalilnya? Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam Sunan Al-Baihaqi As-Saghir, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa an jami'i sahabati ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auratul mu'min ma baina surratihi ila rukbatihi. Kata Nabi, auratnya mukmin laki-laki dari pusar sampai lutut, yakni antara pusar dan lutut. Ini kemudian yang menjadi batasan aurat di dalam kita sholat. Mana dalilnya aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan sampai pergelangan luar dan dalamnya? Di dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Apa itu ma dhahara minha? Di dalam tafsir-tafsirnya Ibnu Abbas menjelaskan, Sayyidatuna Aisyah menjelaskan, apa itu ma dhahara yang nampak? Al-wajhu wal kaffan, wajah dan dua telapak tangan. Maka inilah aturan-aturan di dalam kita sholat. Kudu ditutup. Kudu ditutup. Kalau terbuka, sholat kita enggak sah. Lalu pertanyaannya, alatnya pakai apa? Alat penutupnya bima la yasifu launan. Alat penutupnya pakai apa saja yang tidak menampakkan warna kulit ketika bercakap-cakap. Penutupnya apa saja silahkan. Mau pakai baju koko, mau pakai gamis, mau pakai apa, pakai mukena, mau pakai apa aja, yang penting ditutup warna kulitnya enggak kelihatan. Kalau dia putih enggak kelihatan putihnya, kalau dia hitam enggak kelihatan hitamnya. Pakai apa aja, pakai lumpur, biar pakai lumpur jadi, dicolek-colekin lumpur. Yang penting kulitnya enggak kelihatan, sah sholatnya jadi. Tapi itu burungnya enggak, kulitnya enggak kelihatan kulitnya, karena yang harus dipatokan itu warna kulit tidak nampak. Terserah pakai warna apa aja, mau putih, mau hijau, mau kuning, mau apa aja terserah saudara. Mau pakai apa aja terserah. Begitu, yang penting warna kulit tidak kelihatan di saat kita bercakap-cakap, saat kita ngobrol. Ini namanya alat penutup. Kalaulah pakai kaca, baju kaca, kulitnya kelihatan. Biar tebel kayak apa, kalau kelihatan enggak sah. Begitu, enggak sah kulitnya. Kalau kemudian pakai dipelototin, keterawang kulitnya, itu tetap masih sah. Yang penting kulit itu kudu tertutup.
pakai apa aja, hatta pakai lumpur jadi untuk menutup auratnya. Yang penting kulitnya enggak kelihatan, cuman menyalahi yang lebih utama saja. Makruh tidak begitu. Seperti pakai baju yang ketat tadi tuh, setret tuh ketat, mohon maaf, legging gitu ya istilahnya itu enggak apa-apa. Yang bentuk tubuhnya kelihatan, sholat pakai begitu, asal auratnya ketutup, enggak apa-apa, sah. Makruh kah? Tidak, hanya khilaful aula, kurang bagus, itu aja. Pakai baju yang ketat-ketat tuh kurang bagus dalam sholat. Yang mempertontonkan lekuk tubuh, bukan aurat. Kalau mentontonkan aurat, sholatnya enggak sah. Kita enggak bisa kalau mempertontonkan lekuk tubuh, bentuk tubuh, itu khilaful aula. Kalau mempertontonkan aurat, hukumnya tidak sah. Itu yang dimakna wa yakfi ma yakil ya hajmil a'dha. Memadailah memakai pakaian yang mempertontonkan bentuk tubuh, enggak apa-apa. Cuman hukumnya khilaful aula, di bawah makruh. Boleh saja. Itu begitu. Ini majlisut takhatub ini kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Musa bin Ujail, ulama besar dari Yaman yang wafat tahun 684 Hijriah. Beliau menyatakan pada majlis ngobrol aja, bercakap-cakap, ya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, sah. Begitu. Jadi alat penutupnya silakan saja menggunakan apa saja yang dia mampu, dengan catatan warna kulitnya kagak kelihatan. Itu aja. Tapi catatannya saudara, in qadara, kalau mampu menutup aurat. Kalau dia kagak mampu, ya sholatnya telanjang sholatnya. Sah-sah, nyada enggak. Wong enggak punya. Tapi kalau sampai ada, kebangetan amat ya. Tapi kan bisa saja ada. Wong Islam rahmatan, kan enggak semuanya orang punya. Bisa aja ada orang enggak punya. Bisa aja. Kalau kita enggak punya apa-apa, telanjang sholatnya. Silakan, sah begitu, telanjang. Ruku sujudnya normal. Kalau berjamaah, yang lain merah. Kalau saran saya sudah di rumah aja dah. Kalau kayak begitu mah ya begitu. Sama pengurus Masjid Al-Madinah udah diusir di depan. Begitu. Kalau begitu, jadi catatannya menutup aurat juga kalau mampu. Wong Islam la yukallifullahu nafsan illa wusa. Cuman punyanya CD doang, kotek doang, ya udah pakai itu. Emang punyanya begitu, belum punya. Begitu ada orang ngasih, nggak usah diterima. Kecuali dia beli, boleh. Begitu. Kalau dikasih, takut diungkit-ungkit. Dia sholat satu dapat gue, takut begitu. Kita akhirnya pegel lagi hatinya. Islam enggak. Kalau orang kasih li'idhamil minnah, karena besarnya diungkit-ungkit orang tuh ribet, maka dikasih itu enggak mesti terima. Kayak orang nih ngasih kita untuk haji, agama nih, ada orang nih mau haji, saya bayarin. Bagaimana aturan agama? Terimakah atau tidak? Agama tidak wajibin, kita terima. Ngasih haji, ngasih umrah, enggak. Sunat enggak juga. Hukumnya boleh. Ada orang, gua bayar nih haji, kata kita kan hebat dibayarin. Kagak. Sama agama tuh boleh diterima, boleh enggak. Yang bagus, silahkan kita kuat mana. Kalau kita kuat untuk diungkit-ungkit enggak apa-apa, terima. Mau diungkit-ungkit enggak apa-apa.
Artinya tuh haji dapat gue tuh, jangan marah. Kan iya. Gitu, tapi dia diungkit-ungkit mulu kan dapat. Iya, walaupun begitu juga nggak usah sebut-sebut lah. Iya, makanya agama kalau ente nggak kuat jangan diterima. Minjem aja, ntar kalau ada ente balikin, nggak apa-apa. Begitu. Boleh diterima, boleh ditolak. Boleh, nggak wajib. Sunat juga tidak. Nggak wajib. Sunat tak? Enggak juga. Bebas. Diterima silakan, tapi siap tanggung resiko. Kalau diungkit-ungkit jangan marah, jangan kesel. Kalau kita kesel bukan salah agama, salah kita. Kan udah dibilang begitu. Kata kita, gua kagak kesel dah, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tiba waktu ini kesel. Jangan. Agama kan bilang begitu. Tapi boleh diterima, silakan. Nggak apa-apa. Gitu. Ditolak enggak apa-apa juga. Untuk menjaga muru'ah silakan saja. Boleh saja. Enggak, sayang banget. Enggak juga. Agama. Tuh begitu tuh. Jadi kesimpulannya, aurat laki-laki kita udah tahu batasannya, aurat budak perempuan tahu batasannya dalam sholat, aurat perempuan merdeka tahu batasannya. Kewajiban ditutupnya kita tahu dari atas dan samping, bukan dari bawah. Kemudian itu alat penutupnya apa saja yang tidak menampakkan warna kulit saat ngobrol, dan menutupnya jika kita mampu. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Telanjang, apakah boleh berjamaah rame-rame? Panjang semua, ya karena nggak punya. Maklumlah bajunya habis mendem kena abu Semeru. Begitu. Mana lagi mandi waktu itu? Kan nggak ada dia bajunya. Ya nggak. Ini bagaimana? Besok aja kita aturnya. Segini aja. Amal ajizu besok aja. Wallahu a'lam bishawab.